Selamat petang pemirsa, inilah One News Sore. One News Sore kali ini akan merangkum berita mengenai keretakan hubungan Elon Musk dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu dampak besar. Trump mengatakan bahwa dirinya akan menjual mobil Tesla yang menjadi lambang dukungan untuk Musk. Tak hanya itu, kontrak pemerintah Amerika Serikat dengan SpaceX terancam dibatalkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Presiden China Xi Jinping telah mengundangnya ke Beijing dalam percakapan telepon yang bertujuan meredakan ketegangan dagang antara kedua negara. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Para punggawa Timnas Indonesia mendapatkan hadiah istimewa dari Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Kertanegara, Jakarta, Jumat 6 Juni 2025. Punggawa Timnas mendapat hadiah jam tangan Rolex yang terbungkus di dalam goodie bag. Hasil itu didapatkan usai tim asuhan Patrick Kluivert berhasil mengalahkan Cina 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut diselenggarakan di Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam. Sehari setelah pertandingan tersebut, para pemain Timnas bersama ofisial dijamu makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Acara makan siang itu berlangsung tertutup dan para awak media hanya menunggu di depan kediaman Presiden Prabowo. Usai dijamu makan siang oleh Presiden Prabowo, para punggawa Timnas lalu keluar rumah sambil menenteng bingkisan. Sebelumnya, para skuad Garuda tidak mengetahui apa isi dari bingkisan tersebut. Namun, hadiah dari orang nomor 1 di RI itu rupanya jam tangan Rolex berdasarkan unggahan story Instagram pemain Timnas Justin Hubner. Berdasarkan penelusuran, seri Rolex yang diberikan adalah GMT Master 2. Hal itu dilihat dan dicocokkan dari situs resminya Rolex. Berdasarkan situs tersebut, harga dari jam tangan itu senilai 190 juta rupiah. Sumber dari Dinas Keamanan Perlawanan Palestina menginformasikan bahwa mereka tengah memantau secara ketat aktivitas kelompok bersenjata yang disebut sebagai tentara bayaran di wilayah Timur Rafah, jalur Gaza Selatan. Kelompok ini diduga beroperasi dengan dukungan langsung dari militer Israel dan terlibat dalam kegiatan seperti pengintaian, pengumpulan informasi intelijen, serta penyisiran gedung dan wilayah. Dalam surat edaran yang diterbitkan melalui platform keamanan Al-Haris, kelompok tersebut juga disebut telah mendirikan pos pemeriksaan untuk menyaring individu yang diduga berafiliasi dengan perlawanan Palestina. Pihak perlawanan memperingatkan akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang terbukti bekerja sama dengan kelompok ini, serta mengimbau warga agar tidak tergiur tawaran untuk kembali ke wilayah pendudukan sebagai imbalan atas kerjasama dengan musuh. Sementara itu,
pada Rabu 5 Juni 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit di Gaza Utara kini tidak lagi berfungsi. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di New York mengatakan bahwa penghentian layanan kesehatan disebabkan oleh meningkatnya operasi militer Israel dan berulangnya penolakan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Ia mengungkapkan bahwa mitra PBB di lapangan memperingatkan dampak buruk konflik terhadap fasilitas kesehatan. Hal itu menyebabkan semakin banyak rumah sakit terpaksa menghentikan operasional setiap harinya. Dujarric juga menyebutkan bahwa pada hari Senin sebelumnya, staf dan pasien terakhir di Rumah Sakit Indonesia, Gaza Utara telah dievakuasi sepenuhnya. Dengan demikian, tidak ada satupun rumah sakit yang masih beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi dari Gaza Utara dan Gaza dalam 3 pekan terakhir. Berdasarkan data terbaru yang diterima PBB dari tim kemanusiaan di lapangan. Terkait distribusi bantuan, Dujarric menjelaskan bahwa PBB berupaya mengirim lebih dari 130 truk bantuan melalui penyeberangan Kerem Shalom. Namun hanya 50 truk mayoritas membawa tepung yang mendapat persetujuan penuh dari Israel. Upaya lainnya ditolak, termasuk pengiriman air dan pengambilan bahan bakar. Ia menekankan bahwa hambatan akses terhadap bahan bakar yang sudah berada di Gaza namun terletak di zona yang demilitarisasi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan layanan penting terhenti dalam waktu dekat, sebagaimana diperingatkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA. Hubungan antara Elon Musk dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dulunya tampak solid kini berubah drastis menjadi konflik, memicu dampak besar terhadap Tesla dan SpaceX. Perselisihan memanas ketika Musk secara terbuka mengkritik kebijakan ekonomi Trump, termasuk pemotongan pajak dan program Big Beautiful Bill, yang ia sebut menjijikan dan beresiko menyeret Amerika Serikat ke jurang resesi. Ketegangan meningkat saat Musk mengaitkan Trump dengan kasus Jeffrey Epstein, memicu kemarahan sang presiden. Sebagai bentuk perlawanan simbolik, Trump mengatakan akan menjual Tesla Model S miliknya, mobil yang melambangkan dukungan terhadap Musk. Tak hanya itu, Trump mengancam mencabut subsidi dan kontrak pemerintah untuk perusahaan-perusahaan Musk sambil menyebut Musk sebagai orang gila. Imbas konflik yang terjadi antara Musk dan Trump ini tidak kecil. Sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat kontrak pemerintah dengan SpaceX, termasuk proyek strategi seperti pengiriman astronot ke ISS dengan wahana Dragon, terancam dibatalkan. Musk bahkan menyatakan kemungkinan akan menghentikan operasi Dragon, satu-satunya wahana Amerika Serikat yang saat ini aktif mengantar astronot keluar angkasa. NASA belum memberikan pernyataan tegas, namun situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar akan kelangsungan program antariksa Amerika Serikat yang bergantung pada kolaborasi dengan SpaceX.
Konflik antara dua tokoh besar ini tak hanya memperlihatkan retaknya hubungan personal dan politik, tapi juga berpotensi mengguncang industri teknologi dan eksplorasi luar angkasa Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa Presiden Cina Xi Jinping telah mengundangnya untuk berkunjung ke Beijing dalam upaya meredakan ketegangan dagang antara kedua negara. Undangan tersebut disampaikan dalam percakapan telepon selama 90 menit yang berlangsung pada Kamis lalu, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Tiongkok dan kemudian dibenarkan oleh Trump melalui akun Truth Social miliknya. Ia menyebut percakapan tersebut sangat baik dan mayoritas membahas persoalan perdagangan. Trump menyampaikan bahwa Xi dengan ramah mengundangnya bersama ibu negara Melania Trump ke Tiongkok dan ia pun telah membalas undangan itu. Ia menambahkan, kunjungan antar pemimpin dua negara besar tersebut merupakan hal yang dinantikan bersama. Kontak tersebut menjadi komunikasi langsung pertama antara kedua kepala negara sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden. Hubungan kedua negara kembali tegang sejak awal tahun setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif besar-besaran terhadap impor dari lebih dari 90 negara termasuk Tiongkok dengan dalih ketidakseimbangan perdagangan. Beijing merespon dengan kebijakan serupa, memicu perang tarif yang belum mereda. Upaya meredakan ketegangan sempat dilakukan dalam pertemuan di Jenewa pada 12 Mei lalu, ketika kedua pihak menyepakati gencatan selama 90 hari dan mempertahankan tarif dasar sebesar 10%. Namun, ketegangan kembali mencuat setelah saling tuduh pelanggaran kesepakatan. Tiongkok mengecam pembatasan ekspor chip dari Amerika Serikat, menyebutnya sebagai langkah ekstrim dan bentuk tekanan yang tidak konstruktif. Trump menyatakan bahwa pertemuan antara delegasi perdagangan kedua negara akan segera dilakukan di lokasi yang masih dirahasiakan. Delegasi Amerika Serikat terdiri atas Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan perwakilan dagang Jamieson Greer. Kedutaan Besar Cina di Filipina mendesak Uni Eropa untuk berhenti mencari masalah terkait Laut Cina Selatan. Pihak Cina pun menyarankan Manila untuk tidak melibatkan negara luar untuk menyelesaikan sengketa di jalur perairan tersebut. Seorang jubir kedutaan Cina ini menyampaikan komentar itu setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengunjungi ibu kota Filipina dan menyuarakan keprihatinan atas aktivitas Cina di jalur perairan itu. Memang jalur tersebut tumpang tindih antar beberapa negara Asia Tenggara. Juru bicara tersebut menyebut Blok Barat tidak memiliki hak untuk ikut campur atas masalah ini. Oleh karena itu, dia menyebut Manila harus kembali berdialog dan konsultasi untuk mengelola perbedaan dengan Cina.
alih-alih mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Sayangnya, Kedutaan Besar Filipina di Beijing memilih untuk tidak menanggapi permintaan komentar melalui email. Uni Eropa dan Filipina kerap menyatakan kekhawatiran mereka terkait tindakan ilegal, koersif, agresif yang dilakukan Cina terhadap kapal dan pesawat Filipina yang melakukan operasi maritim yang sah di Laut Cina Selatan. Timnas Indonesia dipastikan tidak tampil dengan skuad terbaik saat melawan Jepang pada laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang utama Ivar Jenner harus absen karena terkena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, laga penentuan tersebut akan berlangsung di Stadion Suita pada 10 Juni 2025. Pertandingan ini akan menjadi penentu posisi akhir Indonesia di klasemen, apakah finish di peringkat ketiga atau keempat. Diketahui, Ivar Jenner sebelumnya telah menerima 2 kartu kuning selama fase grup. Ketika menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 dan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesuai peraturan, 2 kartu kuning dalam 2 pertandingan berbeda mengharuskan pemain menjalani 1 laga skorsing. Menariknya, Ivar Jenner juga absen dalam pertemuan pertama melawan Jepang di Jakarta pada November 2023 karena alasan serupa. Absennya gelandang FC Utrecht itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah yang serius bagi Patrick Kluivert. Pasalnya, timnas Indonesia kini telah memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Diketahui dalam 2 laga terakhir timnas Garuda, pelatih asal Belanda itu selalu mengandalkan Tom Haye dan Joy Pelupessy. Kedua pemain ini tampaknya telah memiliki chemistry yang cukup baik di saat mengawal lini tengah Garuda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.